Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. Baik, terima kasih. Tentu saya agak nervous, izin. Jadi saya coba untuk tartil dan ini biasanya akan makan waktu. Sebelumnya saya akan menyatakan bahwa apa yang disampaikan Syekh itu tadi sesuatu yang sudah kita maklumi semua. Jadi ini bukan omon-omon gitu. Izinkan saya dengan perspektif yang sama. Ketika Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom oleh Amerika, maka Kaisar Hirohito itu mencari komandan perang. Yang ditanya bukan berapa jumlah militer yang dibunuh, tapi berapa guru yang tersisa. Kenapa begitu? Karena ternyata kemajuan Jepang itu karena guru-guru menjadi perhatian utama. Dan insya Allah dengan gagasan Sepanji, Indonesia akan cemerlang dan abadi. Itu akan terwujud. Saya pernah menjadi wakil rektor di sebuah universitas Islam. Ketika itu mencari perbandingan tentang eksistensi sebuah universitas yang berhasil. Setidak-tidaknya eksis dalam rangka mencapai outcome learning. Ada 4 model yang ada di dunia ini. 2 dari luar negeri dan 2 di Indonesia yang saya pelajari. 1, Universitas Al-Azhar. Kekuatan Al-Azhar berdasarkan Jiswaf. Kemudian dari Amerika ada namanya John Hopkins University. Kekuatan mereka adalah invensi yang berhasil dimonetize. Di dalam negeri ada Universitas Pamulang yang diajarkan secara ikhlas, kemudian menghasilkan universitas yang cukup besar, yang mahasiswanya sekarang mencapai hampir 100.000. Dan satu lagi negeri, yaitu universitas terbuka. Dari 4 model itu, kemudian saya pelajari di Al-Zaitun. Insya Allah ke depan Al-Zaitun punya 4 model itu. Saya langsung tadi pagi izin Syekh, saya sudah berjalan 10.018 langkah tadi pagi dan saya nikmati rasanya segar. Biasanya ngantuk kalau jam segini ini. Saya ikut melihat sawah yang dicetak secara luar biasa oleh santri-santri Al-Zaitun. Dan ketika saya tidak mau nyebut universitas negeri, tapi saya tahu bahwa saya sudah melakukan beberapa studi banding dengan kampus-kampus negeri. Rasanya Al-Zaitun istimewa. Gagasan tentang revolusi pendidikan itu seperti tadi peristiwa Jepang, bagaimana merestorasi negara itu untuk maju mencapai kejayaannya, itu memang harus kita lakukan. Dan itu sepenuhnya saya setuju. Dan insya Allah berada di dekat atau berada di jauh, saya ingin membersamai Syekh Panji untuk mencapai cita-cita ini. Sebelum saya tutup, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa sedianya saya akan hadir bersama Ibu Titi Soeharto, tapi sampai hari ini saya belum dapat konfirmasi karena beliau ternyata ada acara-acara kenegaraan, tamu negara dari Malaysia juga kemarin hadir. Mungkin beliau belum ke kantor, jadi belum terverifikasi undangan itu karena undangan ditujukan sebagai ketua komisi. Tapi insya Allah saya rasa saya akan menjadi orang yang akan menghadirkan siapapun tokoh-tokoh nasional, bahwa Al-Zaitun pantas untuk dijadikan tempat untuk belajar tentang ketahanan pangan, lingkungan hidup. Bagaimana ekosistem pendidikan kita menghasilkan peradaban, dan bagaimana juga sistem lingkungan yang menghasilkan zero waste. Ini jujur belum ada di kampus lain. Saya nggak ngomong SMA, kampus lain. Demikian saya ucapkan semoga Syekh Panji akan mencapai usia yang panjang. Kalau berdasarkan paham beliau ini
sekarang umurnya baru 9 tahun. Karena hidup dimulai umur 70. Jadi mungkin makin panjang sehingga kita ke depan bisa bersama-sama. Demikian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Izin Pak, sekali lagi saya ingin menyampaikan sebuah buku. Di sini ada saksian kepada yang terhormat Pak Panji Gumilang, Guru Peradaban. Ini saya buat. Saya ingin mengundang teman saya buat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita pada pagi ini ditakdirkan Allah untuk bertemu muka dalam suasana betul-betul yang diharapkan dalam lagu tadi ya, Indonesia Abadi. Indonesia kita tahu terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai agama, berbagai budaya. Dan saya lihat di sini selain mayoritas yang beragama Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kemudian dari suku bangsanya dari Aceh sampai Rian saya lihat ini tampil di sini. Jadilah Pesantren Al Zaitun dari berbagai seginya Indonesia Mini, dan karena itu keabadian Indonesia mudah-mudahan diawali dengan keabadian misi dan visi yang ada di Pesantren Al Zaitun. Terima kasih. Yang kedua, why not tidak kita kembangkan secara lebih maksimal potensi yang ada di Al Zaitun ini. Saya dengar kemarin bahwa di Al Zaitun ini ada santri kurang lebih 4.500. Dari 4.500 itu 1.500 diantaranya santri yang berlevel SLTA. Dan kalau seandainya 1.500 SLTA, saya berharap mungkin kalau tidak sampai 30, 40, sampai 50% bisa masuk ke perguruan tinggi. Yang Al Zaitun sebetulnya bisa memprakarsai untuk mendirikan perguruan tinggi di sini. Karena itu kepada kawan-kawan sahabat-sahabat yang kebetulan tidak jadi pegawai negeri dan kemudian mungkin sudah punya ijazah magister atau doktor, mari kita bersama-sama untuk berkiprah dan memberi kontribusi yang lebih tinggi untuk Pesantren Al Zaitun. Kita dirikan universitas yang dengan manajemen yang kita sudah tahu dari Syekh Panji Gumilang, dia punya keterampilan manajemen yang cukup baik dalam bidang pendidikan. Dan karena itu kalau seandainya kita adakan Universitas Al Zaitun dengan sumbangsi kontribusi dari bapak-bapak doktor-doktor yang ada di sini, malah banyak yang profesor saya dengarkan tadi, ini akan jadi modal yang sangat besar sekali, mesin penggerak pembangunan pendidikan, dan barangkali bukan secara nasional, mungkin internasional. Why not kita tidak berpikir ke arah itu? Saya kebetulan sudah pergi ke beberapa perguruan tinggi, baik di Asia, kemudian di Australia dan di Eropa. Yang lain itu kadang-kadang di Australia umpamanya punya tanahnya cuma 3 hektar itu, Universitas Adelaide itu.
begitu gede University of South Australia, USA, yang di Adelaide. Itu enggak hebat-hebat banget dari segi tanah. Sementara Al Zaitun punya tanah di sini katanya 1.200 hektar. Unpad saja, Unpad yang di Jatinangor tanahnya cuma 250 hektar. Ini 1.200 hektar dengan sumber daya yang melimpah. Saya lihat tadi di daftar dokter-dokter yang asli di sini itu kurang lebih ada 9 dokter, 5 dari ITB, kemudian dari UIN, kemudian dari Unpad. Saya pikir kalau seandainya ditambah oleh kawan-kawan saudara-saudara yang hadir di sini sekitar 10 dokter saja dari berbagai bidang ilmu, terlepas dari agamanya apa, budayanya apa, kita bersama-sama berkontribusi untuk menjadikan Al Zaitun universitas yang par excellent untuk internasional. Mari kita berharap bersama-sama ke depan dengan keterampilan Syekh Panji Gumilang di dalam memanage organisasi, memanage lembaga pendidikan, berharap lebih jauh. Why not kita tidak menggantungkan harapan tinggi supaya nanti lahir dari sini cendekiawan muda Indonesia yang bersih dari kemungkinan sifat korupsi, bersih dari kemungkinan tidak adil di dalam mengelola Indonesia. Saya baca kemarin di video itu Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, itu mengeluarkan keputusan untuk ROM 95 itu harganya cuma 7.500 per liter. Yang di Indonesia harga ROM 95 itu 15.000. Mengapa Indonesia yang kaya dengan minyak malah harga minyaknya mahal? Sementara Malaysia yang tidak lebih kaya dari Indonesia, harga minyak bensinnya lebih murah. Dan ternyata bukan itu saja, termasuk beras di Thailand, termasuk makanan-makanan kecil di Cina, jauh lebih murah. Saya kebetulan cucu saya sekolah di Cina, di International Trade. Ternyata barang-barang makanan macam-macam di sana lebih murah. Padahal dilihat dari segi penduduk dan kemudian tanah, tidak lebih hebat dari Indonesia. Why not? Dari Al Zaitun ini kita berharap muncul nanti cendekiawan-cendekiawan muda, para pejuang-pejuang keadilan dan kebenaran untuk menjadikan Indonesia abadi sebagaimana lagu yang kita nyanyikan tadi. Sekian harapan saja. Mudah-mudahan harapan ini bisa terwujud. Dan insya Allah saya sebagai teman dekat Al Zaitun bersedia untuk sekedar menyiapkan proposal, dan tentu saja kami berharap kawan-kawan yang hadir di sini kontributif tentang mimpi-mimpi besar kita ke depan untuk Al Zaitun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.